Dikasih pujian dan ternyata sekarang aku lebih lucu dari dia. Job di mana-mana. Kita nunggu orang berak meriah ya. Baru Jopri PNS Gunung sini Iya. ada berisi. Harus Bertambah bisa. wawasan kami. Makin dangkal wawasan. Selamat datang di Syahibul Kangkau. Syahibul Kangkau. Syahibul Kangkau. Kali ini Kak, teman aku udah beda lagi. Berganti lagi MC. Berganti lagi dari Ismu Isan. Ismu kan udah dipecat. Ismu dipecat. Pecat dia. Ganti Terus ganti Isan. nggak lucu sih semua anjing. Beban aku. Ada Ismu itu berat dong aku, sumpah. Lagi mana aku, Bang? Bercanda. Nggak, bercanda. Tapi memang dipecat tuh serius. Ya karena dia enggak ini kan jam kerja dia bentrok, Pak. Ya, terus dia Dia ini. jadi menghambat rezeki abang ini. Betul lah. Masa gara-gara aku kerja terhambat rezeki aku? Habis itu ganti Isan. Siapa yang bisa? Ayo. Ya, habis itu ganti Isan. Isan ternyata hari ini ada kegiatan lain juga. Oh, gitu. Ada janjian juga kan. Jadi hubungilah kau karena nggak ada orang lagi nih, siapa lagi? Ini abang memang nggak ada pilihan lagi. Memang nggak ada, cuman karena yang Tapi kalau kau bagus dia bisa jadi tetap. besar. Karena yang nganggur cuma Bima tuh kau. Abang cek di grup tuh siapa yang lagi Aku lihat setia, kerja disuruh apa semua aja. nih gitu. Bima. Bima nih pasti. Karena di komunitas enak Bima nih selalu tuh. Apa Bim? Tapi kan memang ini udah tamat kuliah. Udah. Udah. Tinggal sidang. Nggak sidang ya? Iya berarti belum itu namanya. Belum Gini tamat. Bim, selesai. karena kau host baru sekarang, coba kalau kita udah sama siapa sekarang Bim? Sekarang kita bersama official Rifki Dira. Hai. Aku nggak ngerti ya harus seneng atau harus bangga gitu. Kenapa pakai official tuh nama Instagramnya? Dulu kan kepengen terkenal gitu loh. Jadi Enggak bang, aku follow dari follow Instagram Rifki itu 200 sampai sekarang sampai sekarang. Nah dari 200 itu namanya udah official. dari awal bikin ini memang udah official. Rencananya ada official Rifki Dira Indonesia. Rifki Putra Dira, Yuk, stand up komedian, siap. PNS, Alhamdulillah. dan YouTuber juga. Alhamdulillah. Gila. YouTuber. Stand up Serba comedy. nanggung. Serba nanggung. Stand up Iya, betul comedy, juga. PNS YouTuber. Kita bahas satu-satu. Satu-satu. Stand up komedi dulu. Siap. Kau gabung komunitas stand up dari tahun berapa? Gabung di stand up Indo Pekanbaru itu di nggak tahu ya apa kategori gabung itu sebenarnya apa. Tapi open mic pertama itu Apa yang pertama? di 2012 Januari. Januari. Berarti abang termasuk angkatan yang awal-awal. Awal kali. Berarti setahun setelah berdiri berarti ya? Setahun setelah berdiri kalau nggak salah. Soalnya aku ingetnya gini, aku kan kuliah di STAN itu 2011 di Pekanbaru. Desember 2011 itu aku harusnya open mic. Cuma udah 2 kali datang open mic. Datang kedua itu harusnya open mic di Pekanbaru pertama kali. Cuman tak kenapa malam itu pas sebelum giliran aku ada kerjaan tiba-tiba dipanggil balik. Jadi nggak bisa tuh. Oh, abang udah datang ke toko. Udah 2 kali datang. Udah ngelis nama. Udah ngelis nama. Terus abis Desember itu ternyata setelahnya minggu depannya udah liburan semester. Jadi balik ke Medan. Nah, open mic pertama aku tuh bahkan di Medan, Medan ya? Medan. Medan ya? Di 061 Bistro itu open mic pertama. Kemudian setelah selesai liburan kuliah baru balik ke Pekanbaru Baru nyoba open mic. Di mana berarti itu? Plaza Soto. Oh, Plaza Masih Soto. pertama kali main di sana. Plaza Soto. Tuh. Aku dengar cerita aja tuh. Iya, aku dengar di Plaza Soto. Gimana open mic pertama gimana? Ya, seperti open mic pertama kan di Medan. Iya. Lumayan kena. Lumayan kena. Katanya keberuntungan pemula. Oke. Terus pasti Baru di Pekanbaru anyep. Hanya apa ya? justru di Medan yang lumayan ada lah ketawa gitu. Sampai ada yang aku kan nge-riffing orang, aku bilang Ibu Megawati. Selamat datang Ibu Megawati. Kita bangga sekali Ibu Megawati hadir sini, ketawa buar gitu di awal. Memang dari Megawati memang Ibu Megawati. Iya kalau nonton Ibu Megawati. Gak kan mungkin ya nonton Ibu Megawati. Mungkin. Kan banyak namanya Megawati kan ada kan. Gabung. Sama saya panggung terseru kau di mana? Panggung terseru aku di Dumai. Di Dumai. Waktu itu Sun 1 Dumai, aku jadi bintang tamu. Itu Lolo ya? Iya. Oh, Lolo ya? Mewakili Pekanbaru itu. Lolo Viko ya? Enggak, Lolo aja. Lolo aja. Waktu itu. Yang ada Bagus Pambudi kan? Iya. Nggak tahu juga orang. Bagus Pambudi, halo. Disebut orang nggak tahu. Karena itu kesempatan setelah sekian lama ngebom kan, adalah rentan sekitar setahun ngebom.
Terus kemudian ketemu formatnya di kompetisi CLS, Ya, format betul. lucu mulai. CLS 1 berarti ya? CLS 1 Bang. CLS Sampai 1. berapa besar? Aku di 5 besar. Buat yang nggak tahu, CLS itu kompetisi terbesar Pekanbaru ya. Kompetisi stand up. season. Ya kan? Ada 1, 2, Kompetisi kalau nggak season salah. sampai tiga. Tiga ya? Tiga terakhir di Asnov. Stand up itu gimana? Kau stand up nih? Itu gimana cerita tuh bisa? Kau PNS sekarang kan? Ya. Rifki ini PNS di Bea Cukai ya? Iya. PNS Bea boleh Cukai. sebutin. Gak apa-apa. Bea Cukai Nggak itu apa-apa. di bawah Kementerian Keuangan. Keuangan ya? Itu gimana cerita itu bisa dari stand up ke PNS tuh gimana tuh? Sebenarnya dari PNS ke stand up, aku PNS dulu lah. Oh, ke PNS Jadi dulu. kan aku lulus STAN. STAN itu Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Itu ikatan dinas sama sama Kementerian Keuangan. Betul. Itu lulus di tahun 2011. Kebetulan dapat kampus di Pekanbaru. Di Matahari jalan apa tuh? Pepaya. Pepaya. Kampus aku depan Matahari pas tuh. Kemudian meledaklah stand up komedi kan. Ya. Stand up komedi kita cari info, ternyata ada nih kawan aku ada namanya Sulis Andi Utama. Dia memang hobi public speaking. Iya. Aku pernah dengar namanya tuh Sulis tuh. Dia memang jago public speakingnya tuh. Jadi dia tuh adalah komik yang baru 2 kali open mic langsung jadi opener ngisi Sun. Ngisi Sun ya? Sun 2. Terus mikir kan, kalau di sini cuma sekedar kuliah pulang aja kan kayak hampa kali kan kehidupan ini. Jadi biasa aja hidup. Karena memang hobi ngebanyol juga di tongkrongan. Jadi ada wadahnya juga lah ya kan. Ya udah, jadi coba ikut open mic, alhamdulillahnya jadi kayak ketemu keluarga baru lah di stand up Indo. Bener. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Bang Rifki masih aktif berstand up. Sempat vakum waktu pindah Bengkalis lah. Itu aku tahu. 2016 kan 2016 aku pindah ke Bengkalis, pindah tugas ke Bengkalis. Rencananya di Bengkalis pengen bikin. Pengen bikin stand up. Di Bengkalis ada Nggak ada. Pengen bikin stand up Indo Bengkalis. Cuma pada saat aku ke sana 2016, kafe masih jarang. Kan nggak mungkin di rumah makan Padang kita stand up. Ya, kan. betul. Kocak juga kan. Orang lain lagi mau tambah banyak kan. Kocak. Lempar sama dia. Aku ingat Rifki ini tahun 2015 aku pertama kali open mic kan. Selesai open mic tuh dia manggil aku tuh, ingat kali aku tuh dikumpulin tuh yang baru-baru open mic pertama tuh. Dikumpulin di Cie, kopi Cie. Jadi Kopi ini- Cie. Jadi kopi Cie pertama. Kopi Cie. Jadi ini jadi abang-abangan nih. Jadi abang-abangan Sini, dikumpul sini, set. Dia cuma bilang satu. Apa tuh? Delivery kau bagus. Cuma ngapain kau bilang itu anjing? Aku bilang, aku pengen belajar sini kan. Ngantuk apa aku Dikasih delivery bagus? pujian. Dikasih pujian dan ternyata sekarang aku lebih lucu dari dia. Jok di mana-mana. Tapi aku penasaran, lo pernah Bea Cukai pernah di pelabuhan nggak atau di terminal gitu? Aku Iya. tugas. Iya. Pernah. Dulu aku sempat di bandara. Di Bengkalis aku di pelabuhan. Oh iya. Bukan. Jadi kalau pengalaman kerja ya udah hampir semua aku rasain lah. Berarti kau pernah nangkap barang ilegal juga aku tuh? Iya, Bang. Pernah ya? Kayak nangkap narkoba itu pernah? Pernah di bandara pernah. Di bandara? Ya, Biasa nggak disembunyiin emangnya? disembunyiin lah. Di- Waktu aku itu kejadian disembunyiin, istilahnya swallow. Swallow itu apa? Swallow itu dimasukin dari anus. Oh, Dari anus dia pakai apa ya? Kondom segala macam. Oh, dia pakai minyak. pelindung, Iya, dimasukin. dimasukin dalam anusnya. jadi sodomi narkoba anjing. Ketemunya karena mungkin pesawatnya sempat delay. Itu kan ada batas waktu tuh sampai dia mau keluar kan. Iya. Sakit kan gitu. Jadi mungkin pesawatnya delay atau mungkin dia kelamaan nunggu. Jadi dia agak udah mau keluar nih, agak gelisah gitu lah. Cewek cowok? Cowok. Jadi dia jalannya tuh agak beda. Kita kan dilatih itu untuk tahu mana yang jalan bener, mana yang itu. Ya pada saat digeledah memang udah keluar. Plok. Mau keluar ya? Langsung keluar gitu? Nggak langsung sih, kita karena udah curiga segala macem, ya udah kita ini aja cari caranya supaya dia agak di situ aja agak lama gitu. Akhirnya sore nggak lama keluar. Itu ditelanjangi atau gimana? Iya, Ada booby tapping ruangannya, namanya, ada ruangan tersendiri dan kita minta izin. Ingat nggak dia pasti keluarin tuh? Waktu di kantor iya, Iya. Jadi kalau ada istilah apa? Kita nunggu orang berak meriah ya. Itu. Baru kali itu aku nunggu orang berak dan meriah, kaminya meriah gitu. Dapat. Barang bukti. Dia kalian lihat rame-rame berarti? Jangan luar itu. Enggak. Di WC kan? Di WC, tapi kan ada yang jaga. Ini rame-rame bang. Tapi di dalam ada juga yang jaga satu. Di jalan ada yang jaga lah. yang jaga. Udah keluar woi gitu. Keluar. Itu ambil pakai apa tuh? Ya pandai-pandai lah ya. Jepit sambal Dan yang paling junior yang ngambil kan. Dan pada saat itu aku yang
Kau pernah nggak nangkap orang buat narkoba bawa sampai berkilo-kilo itu nggak? Kalau aku pribadi belum. Belum ya? Tapi kalau kantor secara kantor pernah. Karena pernah ya? Ngejer-ngejer gitu segala macam. Lebih mudah nyeludupin di bandara apa pelabuhan? Nggak tahu, saya bukan bandar, Pak. Iya, saya Ada yang bandar nangkap. komen di bawah ya. Atau Yang bandar komen di bawah. Benar bang? Langsung kita cepuin aja tuh. Bandara atau pelabuhan? Iya. Kalau Harusnya- menurut aku ya, kalau menurut lebih mudah di pelabuhan. Karena nggak iya. seketat bandara ya. Bukan nggak seketat bandara, Tapi- mungkin fasilitasnya kan. Fasilitasnya berarti. Terus juga kayak elektronik juga banyak ya. laptop, Ya. HP ya. Iya. Itu biasa barang-barang yang mana sih? Malaysia. Memang Malaysia. nggak berpajak tuh gimana sih itu? Ilegal tuh gimana sih? Aku Ya kan masih ngerti kalau tuh. misalnya kita importasi elektronik, Ya, betul. kita itu harus punya izin Kominfo Ah. sama Mendak Untuk importasi dan Ah. itu nggak bisa sembarangan, nggak bisa kau tiba-tiba aku Ya, pengen betul. impor inilah beli betul. laptop Betul. 100 misalnya langsung nggak boleh. Kita harus pakai PT dan PT itu harus punya izin Lisensi. impornya, license impornya, lisensi Oke. importir gitu. Terus kalau kita sebagai pribadi bawa dari luar tuh maksimal berapa? Misalnya laptop Iya berapa? Laptop Satu, Satu. dua. enggak sih, maksudnya Tapi barang baru kita beli di luar. ada kotaknya. Ada. Tergantung harganya berapa. Oh, Kalau pembebasannya itu kalau nggak salah aku terakhir ya regulasi, aku udah lupa sih sekarang aku nggak di lapangan jadi regulasi di 250 US dollar Berarti di 2.500.000 ya. 3 juta, 2 juta. 3 jutaan lah, Itu 3 satu jutaan. keluarga. Ah. Satu keluarga kalau nggak salah 500 US dollar per orang 75 atau gitu. Wow. Itu untuk makanya kalau bawa handphone misalnya beli iPhone gitu. Iya. Sekarang kan agak susah Nah. karena kan email kan segala macam Iya, kan nggak betul, bisa. betul. Nah, Iya, Bea Cukai itu menyediakan layanan email. Email ya? Gitu. Aku jadi Oke. Email. Besok kalau ada layanan lain ini email, kita tapi langsung ke memang Rizky aja. Handphonenya ada resmi jadi Resmi bayar ya? pajak lagi gitu. Ini nanti dihitung tuh berapa juta dipotong dikurangin sama pembebasan, pajaknya segini, PPNBM-nya, terus PDRI lah pajak Iya. dalam rangka impornya pokoknya di situ bea Luar pajak. biasa. Cuma kali ini kami ini podcast ini Berilmu berisi. ya, berilmu ya, Berisi. ya, ya. Biasa tongol semua sih ya. Alhamdulillah. Sama Bang Jo Priman Kemenkumham nggak ada isinya. Enggak ada isinya, bercanda semua. Ada BNS juga datang ke sini kemarin. Melawak aja kerjanya. Kan, ya bagus lah karena dia lucu, kalau aku kan nggak lucu kan. Daripada juga nggak lucu nggak berilmu, apa yang mau dibanggakan nih? Tapi delivery abang dapat. Bagus. Bagus Bim. Bagus Bim. Si Rifki kerja udah mantap nih. Jadi mantap, hobi jalan. Hobi jalan sekarang dia merambah Merambah ke dunia YouTube juga. Digital YouTube juga. YouTube juga, teman-teman. bro. Walaupun PNS duit tetap butuh tuh. Malah karena PNS duitnya kurang. Jopri juga bilang gitu kemarin. Enggak cuy, gini klarifikasi. Sebenarnya nggak kurang. langsung. Sebenarnya nggak kurang. Ah. Cuman kan namanya manusia, Betul. manusiawi nggak munafik. Kita kepengen lebih lah, Iya, ya betul. kan? Kepengen inilah. ya Membuka kan? pintu lain. Iya kan nggak berdosa juga Betul. kan. Nggak salah juga karena kebutuhan tuh makin lama makin naik. Benar. Bener persis. Benar. Apalagi sekarang aku kemarin belanja biasanya 200.000 tuh dapat banyak hal kan. Ah. Belanja, wow gak nih harga. Sekarang 200.000 bawa, cuma dapat Pampers. Betul. Jadi sekarang Pak Rifki sudah ada YouTube-nya, nama channelnya Official Rifki Dira. Official Rifki Dira. Sudah tahu mereka. Subscriber berapa? Alhamdulillah sudah di 2000. 2000 dan sudah monetize Sudah dan monetisasi. sudah gajian di sana. Tiap bulan Rifki narik duit YouTube terus. Iya. Terus. Jangan beramerika aja mengkapitalis kita Iya, gitu aja. kita juga. Itu kamu mulai YouTube dari tahun berapa lagi? 2019. 2019. Itu kontennya Iya, kontennya. Kontennya awal mula ngobrol-ngobrol aja sama orang-orang gitu. Oh, Jadi ada damai, hal-hal yang damai. ramai. Abang sendiri. Enggak, waktu itu sama Ragil, sama Apis, awal-awal Oke. video tuh. Nah. Kita bikin yuk, ya damai, memperbaikan ramai. Jadi kalau ketika ada yang ramai, kita perdebatin tuh. Ada yang pro, ada yang kontra. Aku sebagai juri kan, Ya. aku sebagai inilah penengah. Ya, moderator. Lama-lama tidak jalan. Kok tidak ada viewsnya? Apa saya salah memilih teman? Salah milih teman.
dengan keterbatasan itu semua ya akhirnya mengkonteni Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Konten Indonesia. Rifki ini adalah mengkonteni tentang KBBI. Iya. Jadi Dia bahasa-bahasa yang jarang kita dengar dia jelasin di sana tuh. bahasa-bahasa yang tidak lazim. Jadi kalian tahu nggak ternyata di Indonesia ini ada namanya suku Alas. Suku Alas apa tuh? Nggak tahu kan? Nah itu adalah salah satu suku di Aceh Utara. Luar Oke. biasa episode Nonton. Ada bahasa Alas kawan-kawan. Nonton di YouTube-nya official Rifki Dira. Subscribe. Ya tonton aja dulu kalau suka subscribe. Subscribe aja. Itu kalian yang ada pelajaran-pelajaran bahasa Indonesia kayaknya Iya. cocok lah tuh nonton konten Iya, Rifki. Jadi sebenarnya bukan ngajarin, lebih ke Ngasih tahu. ternyata ini sih ada kata unik ini gitu. Setelah bikin Nah. konten kalian belajar juga ternyata. ACC, kalian tahu kan ACC itu akord. Nah. Itu singkatan dari akord ternyata. Iya, iya, iya. Akord itu bahasa serapan dari bahasa Belanda yang artinya persetujuan. Bukan mobil ya. ACC gitu. Iya, dia di ACC. Kalau skripsi di ACC Iya, kan, ACC. itu Jadi singkatan akord. dari akord, itu ACC, serapan ya? dari bahasa Belanda. Gokil. Berilmu lah. Mantap kali lah ilmu kita pada hari ini, Bim. Berisi ini kemarin nggak ada isinya. Aku berharap kemarin Jopri PNS Minang sini Iya. ada berisi. Harusnya Bertambah wawasan kami. Makin dangkal wawasan. Nggak ada wawasannya. Tidak apa-apa. Lucu semua. Tapi memang lucu. Enggak. Lucu menurut kami aja. Kau ngelawan jenuh kau tuh gimana tuh? Ya, Ngelawan rasa itu- bosan itu tuh. Apa musuh- nih konten-konten? Musuh konten kreator. Terus konten-konten konsisten gitu kan musuh kali tuh. Berpikir bahwa keinginan saya banyak dan uang saya sedikit. Itu dia Itu sih. kayaknya. Pikirannya ya Jadi saya kayak- miskin dah gitu aja. Jadi kayak keharusan gitu, miskin, kayak saya kewajiban. miskin, saya miskin. Nah kebetulan KBBI dulu tuh yang aku cerita sedikit. Ah. Aku tuh dulu punya kebiasaan suka baca kamus. Ah. Kalau senggang tuh baca kamus bahasa Inggris dulu, kan, gitu kan. Terus aku bukan benci sih. Pada akhirnya jadi males belajar bahasa Inggris itu karena dulu aku pernah les. Hah? Terus aku salah ngomong. Kita kan namanya les Iya. pengen belajar kan. Ah. Namanya guru-guru dulu mungkin nggak ngerti kali, nggak ada yang ngasih tahu gitu. Jadi dipermalukan satu kelas. Terus sampai akhirnya aku berpikir, kenapa harus pinter bahasa Inggris ya? Ah. Karena aku orang Indonesia gitu. Ah. Kan nggak kewajiban Ya, tuh. Meskipun betul. bahasa Inggris adalah bahasa internasional, tapi Ya, kan betul. untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya Ah. membutuhkan Iya. internasional kan. Tapi akhirnya jadi ya udah. Jadi senang kamus besar bahasa Indonesia. Ah. Jadi ketemu kata-kata baru. Abang kosakata- sendiri kosakata di rumah baru. berarti sedia KBBI Ada. atau dari HP? HP sama ada KBBI. KBBI. Semua edisi aku ada. Edisi terakhir itu tahun 2017 waktu Pak Anies Baswedan yang ngasih tanda Justru tangan. KBBI itu ada bahasa Indonesia itu ada revisi penambahan ada. setiap ininya. ya? Pasti ada. Setiap saatnya pasti ada. Apa kata paling baru sekarang? Nggak tahu lah. Oh, kata paling baru itu Apa? alay kalau nggak salah. Alay masuk Serius? KBBI Ada. sekarang? Alay itu adalah nagram apa? Singkatan dari anak layangan. Anak Tapi layangan. ada juga pengertian satunya lagi itu alay itu dia adalah orang yang berlebihan dalam kehidupan. Nah, sama ini nih, aku juga penasaran. Dia bahasa Indonesia, cuman makin kesini makin nggak pernah lagi kita dengar tuh. Apa kata-katanya? Paripurna. Paripurna. Paripurna kan hampir jarang tuh. Iya, betul. Paripurna tuh Artinya rapat apa? doang. Kesannya kayak paripurna tuh sempurna. Iya. Sempurna. dia. Sempurna. Paripurna, rapat paripurna. Ya orang-orang inilah kayak bahasa baku gitu. Kesannya jadinya. kayak udah DPR kali. Tapi Iya, sebenarnya iya, paripurna iya. itu bahasa sehari-hari. Sehari-hari, ya? Artinya sempurna. Kayak orang yang pakai kata-kata itu kayak kaum intelek semua dengar Rapat gitu. paripurna. Makanya ada lagu Under the Backbone kan, Paripurna. Sempurna. Rokok deh juga tuh. Paripurna. Tapi Koki, sama konten nih, Ah, ada nggak orang komen jahat? ada. Ada. Bahkan kita buat Bahkan KBBI yang edukasi aja ada yang ada yang head comment Ada Ki. head comment. Enggak head comment sih, lebih sebenarnya aku resiko juga sih ini Ah. karena kan ini bahasa daerah. Jujur ketika aku bikin konten bahasa daerah, aku nggak konfirmasi ke orangnya aslinya. Ah. Hanya mengambil dari kamus besar bahasa Indonesianya aja. Gitu kan. Tapi ya secara apa ya, administrasi udah bener dong. Karena itu sudah di KBBI kan, sudah diresmikan. Bebas diucapkan nama siapa? Negara sudah meresmikan, Ya. artinya itu sudah pertanggungjawaban negara Betul, dong betul, kalau betul, itu betul. ada salah. Pernah sekali aku bahasa alas, aku ingat kali. Ah. Ternyata bahasa alas itu mengalami revisi juga. Jadi yang di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI ini itu adalah bahasa alas tahun 1970.
Jadi ada anak muda tiba-tiba ngomen di YouTubeku, "Bang, aku orang suku Alas, aku nggak pernah dengar kata-kata yang abang sebutin ini, Bang." Oh, deg-degan tuh kan, mana nih? Terus saya cuma mengambilnya dari KBBI. Terus ku cari kan, ku googling kan, ternyata ada. Kasih linknya sama teman ini. Ini ternyata ada, pelajari lagi aja, bahasamu sangat indah. Terus apa katanya? Ada di mana sih? Dalam Terima kasih Bang. Oke. Terima kasih, Bang. Berarti itu aja ya. Berarti Jadi dia dapat ilmu baru, aku juga dapat ilmu baru. komplain gitu ya dia. Dia komplain lebih Karena dia merasa nggak pernah mendengar itu. Iya, kalau aku pribadi ya semangatnya mungkin akan sangat jauh dari harapan aku. Aku pengennya kita nih generasi muda itu lebih bangga sama bahasa ibu kita, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, Kalau- betul. Kalau sekarang ya agak bukan apa ya orang iya boleh kita belajar bahasa Inggris nggak Ya. salah, bagus bahkan Betul. bagus. Aku pun anakku nanti akan kuajari bahasa Inggris. Tapi aku nggak kepengen dia lupa sama bahasa Betul, asing. betul. Kalau sekarang tuh kita kayak udah mulai lebih bangga sama bahasa Betul. asing ketimbang bahasa. Anjing mungkin. Bener, aku di sekolah di SMA tuh malah dimasukkan pelajaran bahasa asing, bahasa Jerman kami dulu. Bahasa Jerman untuk yang IPA, untuk yang IPS bahasa Jepang. Oke lah, itu nggak Malah apa-apa bahasa karena Indonesianya nggak didalami, tapi sekedar bahasa Indonesia gitu aja. padahal banyak UN pertama kali tahun 2000 berapa tuh UN pertama kali itu banyak yang nggak lulus karena bahasa Indonesia. Ya, Karena bahasa Inggris bener ya, ada beritanya kan. betul. Iya, Banyak betul. lebih banyak persentase orang nggak lulus anak SMA, anak SMP dulu itu karena bahasa Indonesia, bukan karena bahasa Inggris. Gitu. Jadi apalagi sekarang kayak ada ngetren bahasa Jaksel, Iya. Inggris segala Atau macam. bahasa Itu campur gitu ya. nggak masalah, cuman ya itu aja sih. Tapi yang harus digarisbawahi adalah kita sendiri dari negara Indonesia kita sendiri ini harusnya gini. Sebagai contoh aku kasih gambaran aja. Di Jepang, setiap perusahaan yang naruh investasi di negara Jepang mewajibkan perusahaan tersebut dari negara manapun wawancaranya harus pakai bahasa Jepang. Bahasa Jepang ya? Skripsi orang Jepang mau dari mahasiswa seluruh dunia pun Iya, skripsinya harus harus bahasa Jepang. Harus bahasa Jepang. Di kita 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 wawancara harus pakai bahasa Inggris. bahasa mereka kan, bahasa mereka. Kenapa gitu? Mereka kan yang naruh duit di sini, mereka yang nyari makan dari tanah air kita. Maksud aku, kita di negara kita masa kita pakai Iya, bahasa masa orang kita gitu. Masa bahasa Indonesia menjadi asing di bangsa ini? Itu dia. tuh. Padahal menurut aku, terasingkan di bangsa sendiri. menurut aku cara paling gampang untuk tahu orang itu nasionalis atau enggak itu cara paling mudahnya itu bahasa. Iya, betul, Karena betul. bahasa itu kan alat komunikasi kita Betul, yang betul, kita betul, sepakati bersama gitu. Saya itu pengertian bahasa. Kan ada Sumpah Pemuda, ada bahasa Iya, kan, karena bahasa satu bahasa Indonesia. Bahasa daerah terlalu banyak sehingga dibentuk bahasa Indonesia, Ya, bahasa ibu kita. kenapa kau pakai bahasa luar gitu? Nah itulah gunanya KBBI. KBBI itu kan Itu, acuan itu. kita. Iya, iya, Dan di itu. KBBI itu ada bahasa daerah-daerah juga dan sudah menjadi bahasa Indonesia nggak masalah. Tapi kayak sekarang di kerja kita apa udah jadi standar gitu juga di Iya. beberapa kan, standar harus bahasa pandai bahasa ini, bahasa ini. Gitu. wawancara kerja. Makanya aku bilang wajib perjuanganku ini akan sangat panjang, bahkan sampai aku wafat mungkin nggak akan Iya. sukses. Oke. Karena perkembangan zaman terus Iya, 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 berjalan iya. dan kompetisi dunia kan semakin keras. Respect, Rifki Pustadira. Respect. Berilmu sekali. Berilmu sekali podcast kita pada hari ini, tapi sayang sekali waktunya sangat terbatas. sekali. Yuk. Jangan lupa datang mampir ke nih ke channel Rifki, Official Rifki Dira. Karena di situ banyak ini konten-kontennya berilmu semua lah. Berilmu semua. Beda sama Sebil Kongko kan tolol semua isinya tuh. Walaupun kita ngundang orang yang kerjanya tetap isinya tolol juga tuh. Bukan karena bintang tamunya, karena hostnya tolol juga. Keren. Subscribe juga nih channel apa namanya? Join. Soibul Kongko, Sohibul Kongko. Sohibul Kongko. Soibul Kongko. Jangan lupa subscribe, komen dan like, share. Oke. Nih untuk orang-orang ini Ki. Orang yang memulai untuk orang yang mencoba baru memulai berkarya di YouTube nih. Ya itu tadi usahakan membuat konten atau apapun itu ya, sesuatu yang kalian cintai atau kalian nggak risih ngerjainnya, nggak Betul. dengan terpaksa. Jadi Bukan bangun tidur, konten lagi yuk, happy. Tapi ya sama konsisten nih ya. Konsisten penting Penting tapi kali. iya sih. Karena aku baru diajari, ternyata konsisten aja nggak cukup, Hah? konten juga harus bagus. Konten juga bagus. Betul. Itu dia. Sama nih satu lagi. Satu lagi. Buat orang-orang yang mau daftar PNS.
Kemanya tuh, mana PNS udah 10 kali, dah 3 kali, 5 kali tes PNS nggak lolos. Jalurin ya stan berarti ya. Iya, emang sekarang anak-anak sekarang masih mau jadi PNS? Ada, masih banyak. Bima Masuk terakhir. aku, Bang. Aku daftar. Dia kemarin apa kemarin Bim? Ya kan orang-orang tua pasti Iya, kan, orang tua. generasi-generasi bapakku. Tapi kau pengen juga kan? Pengen juga. Karena lihat Jopri berarti. Karena berubah, Jopri ini. Iya, Jopri Aku sekarang. pengen melihat narkoba di dalam swallow. Di dalam kelas. Oh, senang. Iya. Apa ya tuh Apa tuh? daftar PNS? Ya belajar Belajar. aja sih, Belajar sih, berdoa, belajar, Belajar. nggak ada lagi lah kayak Nasib kalau. normatif aja lah. Nasib gak sih? Nasib sebenarnya aku tahu. Enggak ya? Rezeki dia. Sebenarnya kalau kan keberuntungan nggak pernah ada yang namanya keberuntungan. Nggak pernah. Keberuntungan itu ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan. Kan? Iya. Iya. Tapi Jadi itu sebenarnya keberuntungan itu sebuah kata yang kita ciptakan karena kita nggak tahu aja definisinya, Ya, betul. makanya kita sebut keberuntungan. Kita Nah, dapat ini, nggak tiba-tiba nih. Tapi sebenarnya enggak, karena kesempatannya ada tuh. Kebetulan CPNS kita terbuka siap. nih. Iya. Formasinya ada, Iya. kesiapan kita nih tinggal nih gimana ya udah belajar kita mau masuk di mana ya udah itu aja sih normatif aja Kita nggak ada trik bertemu, khusus. nah, kalau menurut aku intinya rezeki sih. Kalau belum rezeki kau Iya. yang nggak akan ada. Nah, itu juga. Jadi tuh. Daftar dulu ke Tuhan lebih tepat. Betul. Sebelum kita daftar ke negara, daftar dulu ke Tuhan. Dia datang ke Tuhan pas cuman butuhnya aja. Tuhan nggak mempermasalahkan itu, yang penting datang. Kan di agama juga diucapkan perintah sholat itu, kalau aku dengar ya dari ceramah, ketika kau punya masalah, datanglah padaku. Itu Oke. kata Tuhan. Jadi Tuhan tuh nggak pernah nyuruh perintah sholat. Ketika kau punya masalah, Ya, kita deh ambil udah ya. 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 Ayolah. Oke. Terima kasih Rifki Putra Dira. Sama-sama. Sudah mampir ke Sebil Saya Kongko. juga terima kasih sudah diundang, padahal saya bukan siapa-siapa. Betul. Karena kami mengundang cuman teman-teman kami saja. Iya. Circle kami saja. Circle kami saja. Budgetnya sedikit dan Betul. Karena kalau kami undang orang lain kami bakalan kaku mau ngomong apa. dan harus pakai budget Dan harus tentunya. pakai budget juga. Oke, sekian saja. Sebil Kongko kali ini ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.